Cara pemegangan handuk akan diajarkan bersama Bu Desi. Yang pertama, intinya media yang kita pakai, mau kita pakai handuk, kalung bodi atau selimut, ya, yang jelas media itu harus melindungi kita ya dari panas api dan juga api itu sendiri. Jadi 4 jari kita ada di dalam, satunya di luar terus kayak gini. Nah, jadi kalau mau tengok kan tidak ada bagian dari badan wak yang kata bakar. Terus kita dekati tabung gasnya. Yang paling pertama kita tutup itu adalah di belakang ini dulu. Setelah itu baru kita gini kan. Nah, tunggu dulu beberapa saat. Ya, kondisinya seperti ini, apinya sudah mati, tapi kan gasnya masih keluar. gasnya masih keluar. Yang harus kita lakukan adalah membuka regu. Kita membuka regulator atau menutup. Ini kebetulan untuk sangkanya regulator tegangan tinggi. Ini sudah ada 2 pengamanan. Sudah boleh. Siapa deh? Setelah apinya mati ditunggukan 5 atau 10 menit karena kita takutnya nanti tabung gasnya sudah panas. Jadi didinginkan dulu dengan handuk basah, kemudian baru kita lakukan pembukaan dari regulator. Jadi kita menutupnya harus di belakang api dan di belakang tabung gas. Yang ibu tutup pertama, perhatikan arah api atau arah anginnya. Setelah itu, wak tutup dulu bagian bawah itu. Kita tutup dulu dari belakang gas. Iya, sempurna. Kalau kita masih memakai regulator yang lama, itu kita tunggukan dingin dulu. Kebetulan kami memakai regulator untuk tegangan tinggi. Jadi ada 2 pengamanan. Bisa kita menutup gasnya pada. Tapi kalau memakai regulator lama, kita menunggukan dingin. Kawak larian tabung gasnya keluar. Kalau ibu-ibu berani, silakan tutup saja bagian tempat keluar gasnya ini dengan jari. Kalau mau Jeko, coba cari. Kancangan tidak? Masih ada yang mau coba untuk yang jari? Tapi nunjuk. Marta nunjuk. Maju. Yang belum lagi. Dapat kan? Coba. Caranya dari sikuan. Tutup kedua. Tutup. Setelah ditutup silakan buka regulatornya. Cari kami. Nah, ilmu yang kakak ajarkan, ilmu yang kakak ajarkan tadi itu cuma digunakan kalau kondisinya emergensi dan
membuka regulator lama aja di Ciboda, kecuali keadaannya itu sudah, maksudnya lah tidak awak inginkan dan tahu-tahu lah terjadi serupa itu, silakan keluarkan ilmu yang sedang kita ajarkan. Tepuk tangan dulu untuk teman kita yang sudah berdiri. Baik, kita lihat kondisi kedua. Kalau saya itu kompor, tinggal selain. Ini ada betul ada kompor, tinggal. Kayaknya Kondisi kedua adalah semua yang Mas. karena misalnya adik-adik yang perempuan sedang mamanya memasak di rumah, tahu-tahu di televisi sedang tayang film kesukaan dan masak satu batinggan, kue menonton, tahu-tahu api dah ikut di kuali. Kalau kondisinya langsung poiko, adik-adik apa yang harus dilakukan untuk memadamkan api? Ada yang menyiram dengan air. Sekarang kita perhatikan. Awas, mundur. Kalau seandainya kita menyiram dengan air, Awas, awas. masa kira-kira di sini? Kalau kondisinya Si aku toga. Duduk anak, duduk. Ibal. menyiramnya dengan air, caranya yang paling aman adalah silakan cari handuk tebal di rumah, dibasahi, oke? Konsepnya dibasahi. Kalau tobawan ada selimut ini tidak basah, yang ada malah api akan semakin besar. Cara pemegangannya lah. 4 jari Awas. satu di luar seperti ini, nah putar, angkat, angkatnya harus menutupi wajah, tangan dan badan. Nah jadi Modeko, kalau kondisi yang kakak ini nampak ada api di kakak? Kalau ada mau melihat kondisi apinya, lihat ada samping seperti ini. Nah jadi jangan Modeko. Kalau Modeko aku ya kira-kira yang ketiga. Kudu matua untuk tadi. Nah, jadi caranya kalau mau memadamkannya, perhatikan arah angin. Karena biasanya api mengikuti arah angin. Kita hitung secara perlahan. Pastikan media yang kita pakai itu menutupi keseluruhan dari benda yang terbakar. Nah, langsung kita tutup secara sempurna. Mau memastikan apinya sudah mati atau belum, silakan ada pukul bagian tengahnya seperti ini. Kalau lah nampak keluar putih serupa itu, biasanya api lah. Setelah tutup dengan handuk dan selimut kan tak mungkin handuk aku ke selamanya disikor kan. Nah, kalau ada mau mengangkat kembali media yang dipakai, cara pengambilannya sama dengan yang tadi ya. 4 jari kita di dalam, 1 di luar, di sini. Angkat perlahan seperti ini. Pas pengangkatannya itu, yang jelas media itu pasti harus menutupi wajah, badan dan juga tangan kita untuk menghindari kalau seandainya api masih hidup. Bisa dipahami? Apa yang harus dilindungi? Coba perhatikan kata biasanya. Yang pertama diambil tangan 4 jarinya di dalam, empat jarinya di dalam, 1 jarinya di luar. Kemudian digulung jadi melindungi tangan. Kemudian angkat seperti Kak Desi, itu tidak ada kelihatan wajahnya, tidak kelihatan, tangannya tidak kelihatan.
Mundur nak, mundur nak, mundur nak. Yang di depan mundur. Mike, Mike, mundur step Mike. Mundur step nak, mundur step. Mundur step nak, mundur step. Tengok apinya dari samping, kita melihat Mundur, apinya mundur, dari mundur. samping, bukan dari atas ya. Jangan perlahan, lihat arah api, lihat angin. Kita harus di belakang api, bukan melawan api. Ya, jempol perlahan. Saya kita akan lagi seperti yang tadi. Sama dengan yang tadi. Pegang. Yang tangan ini. Tangan yang ini. Yang sini. Angkat jarinya perlahan kita jalan ke belakang. Kemudian digulung sehingga tangan kita terlindungi, muka terlindungi, siku terlindungi. Silakan dekati area yang besar. Dekati kualinya. Lihat arah angin. Arahnya ke sana. Jadi kita Kita memadamkan api dari belakang angin, bukan dari depan angin. jongkok. Pokoknya jangan lihat dari atas ya. Kalau mau lihat apinya, kalau terbayang dewa mau lihat. Tanda apinya di samping, kemudian jongkok, sahabat-sahabat, Masih api. diletakkan secara perlahan-lahan, bukan dilemparkan. Kalau dilemparkan, Api di bawah. apinya bertambah besar dari percikan-percikan api. Sebelah si kopi tadi. Kita ambil lagi endungnya seperti pegangan tadi kita. Jangan diangkat dulu ya. Up. Bawa lah ke api mereka. Nah, jangan dilempar. Kenapa? Takutnya media yang adik-adik pakai itu kalau dilempar, ia kok lain menutup secara sempurna gitu. Mana tahu anggap tuh sampai siku gitu. Otomatis di siku masih ada api. Nah, atau ujung anduk tuh ke dalam itu poin. Tentu ikut ramalan yang keluar masih akan menimbulkan titik api yang baru. Jadi kenapa tadi kakak ajarkan konsep pemegangan itu harus melindungi seluruh badan? Ya tujuannya supaya cakap tuh supaya adik-adik tidak takut terbakar tangan, badan dan juga wajah. Bisa dipahami? Masih ada yang mau coba? Yang laki-laki ada berapa orang yang coba? Tidak takut? Adik kan nampak?
Tapi enggak. Di halaman sekolah kita. Nah, sekarang silakan satu orang ke depan. Pak Suami. Nah, silakan. Nah, dengan tangan. Nah, kita buktikan apakah memang pasien bisa memadamkan api atau tidak. Selamat. Caranya tetap perhatikan arah angin atau arah api ya. Pak, tambah Pak, api kayaknya. Atau kalau bukan sih tangan. Perhatikan arah angin. Coba dengan tangan aja dulu. Ambil dengan tangan. Terus. Capek. Dua tangan, taruh itu. Capek. Dua tangan. Terus. Dua tangan. Terus. Nah. Lain perhatikan tangannya kakak Desi, cara mengambilnya, teknis pengambilan karung atau wangi atau semut basah, atau cara memegangnya, kemudian cara membawanya. Perhatikan kepalanya tidak boleh kelihatan, tangannya tidak kelihatan. Karung wangi atau selimutnya jangan dilempar, ditaruh aja secara perlahan-lahan, karena kita telah melindungi wajah kita. Enggak ya situ. Pemegangan awak tuh konsepnya melindungi awak dari api dan panas. Jadi kalau mau deko, adik-adik tidak takut terbakar. Oke? Tidaknya seperti ini. Nah, kita dekati, tutup aja perlahan. Nah, dalam kondisi siap, apinya masih hidup. Nah, bisa dipahami? Bisa. Kondisi ketiga ini terjadi karena kelalaian adik-adik membuang lilin atau misalnya main-main api. Nah, campak saja atau sampah. Di tong sampah tuh bisa jadi ada kertas, ada plastik, atau benda-benda lain yang mudah terbakar. Nah, jadi untuk penanganannya makanya tadi dengan jangan main lilin sembarangan atau membuang rokok. Yang lagi-lagi rokok. Nah, guru, yang lagi-lagi ada yang berada merokok. Satu orang berdua. Tapi nggak tahu kan? Coba. Untuk adik-adik yang laki-laki dan perempuan, kalau mau main lilin, mercun atau kembang api, jangan di dekat benda atau bahan yang mudah terbakar. Nah, kalau misalnya main kembang api itu kan ada apa ya? Yang ada tangkainya itu.
kayak desi itu, di sana kan ada belerongnya ya. Nah, kalau masih ada apinya yang masih hidup di situ, jangan dibuang sembarangan, karena bisa menyebabkan atau memicu kebakaran. Sekarang kita lihat kondisi ketiga di mana apinya lebih besar. Anggap saja ikon dan tabaka adalah tong sampah, karena kelalaian adik-adik membuang bekas kembang api sembarangan sehingga memunculkan api di tong sampah. Nah, sekarang kita lihat. Awas Cici. Yang kena sumber-sumber ada merokok. Nih. Awak ada tahu besok tapi saran kakak mulai dari sini tak merokok rela. Oke? Hanya ruginya pada ketemu merokok itu jelas. Nah, dan beko ada gara-gara kenapa yang awak membuang rokok sembarangan tanpa takut sampah. Nah, cara penanganannya Untuk cara penanganannya sama seperti yang tadi. Pengambilan karung boni, cara pengambil teknis pengambilan karung boni sama. 4 jari di dalam, 1 jari di luar, kemudian digulung untuk melindungi tangan, siku, kemudian wajah. Kemudian untuk cara memadamkan sama, kita melihatnya dari samping. Kita melihatnya dari samping, kemudian melihat arah angin. Kita di belakang angin, bukan melawan arah angin. Ya, diletakkan secara perlahan-lahan supaya kalau dilempar nanti bahannya akan tumpah. Kalau kedua sepertinya biasanya apinya sudah mati. Kalau pakai tabung itu Kaki. Bagus ya. Kukunya di wajahnya ditutupi, kemudian lihatnya dari samping, lihatnya dari samping. Jadi arah anginnya arah timur, kita harus ke belakang angin. Dia tidak boleh keluar, kemudian ke belakang. Siku. Jadi teman-temannya ada nggak yang kelihatan tangannya Pak? Nah, Wajahnya ada. Jadi melihat apinya dari samping, kemudian tutup secara perlahan-lahan, jangan lempar. jangan dicoba lihat nak. Untuk memastikan api sudah padam atau sudah mati,
Nah, Niko. Jadi ada perlu kondisi itu memang terlindungi kok. Jadi walaupun sebesar apa udah api di depan, awak tuh di belakang samping awak, di belakang meja awak. Jadi seperti ini, jangan dilempar, tutup sebelah kamu Niko. Bisa dipahami? Nah.